selesai. Selamat mendengarkan. Lupita dan Harlan menuju kasir. Sebenarnya Harlan ingin mengeluarkan kartu black tanpa limit, tapi ia takut Lupita curiga. Selesai pembayaran, mereka berdua pulang ke rumah menjelang sore. Sore itu jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Mereka sudah lebih dulu sampai sebelum mobil barang datang ke rumah. Mas, sudah mau maghrib, kita sholat dulu ya. Ya sudah, kamu bersih-bersih dulu, habis ini baru mas. Lupita masuk ke dalam kamar mandi. 15 menit kemudian ia selesai dan menunaikan ibadah. Jam 7 ada yang mengetuk pintu rumahnya. Lupita membukakan pintu. Malam mbak, apa betul di sini rumah Bu Lupita? Iya benar bang, saya Lupita. Saya mau antar barang bu dari Mall Galaxy. Iya mas, silahkan. Di depan jalan raya, mobil barang menepi. 2 orang pria mengangkut barang ke rumah Lupita. Bang mau tanya, kulkas sama mesin cuci punya siapa? Tanya Lolita kepo. Ia baru saja turun dari mobil angkot. Punya Bu Lupita. Apa? Lupita yang beli barang-barang ini? Iya mbak. Wah, si Lupi lama-lama kaya juga. Bisa beli kulkas sama mesin cuci. Aku harus kasih tahu ibu. Gumamnya kesal. Bu, ibu, ibu. Teriak Loli di depan teras kontrakan. Ada apa sih teriak-teriak? Nanti tetangga sebelah ngamuk. Bu, tadi aku lari turun dari angkot dari gang rumah Lupi. Ibu tahu nggak? Lupi habis beli perabotan kulkas dan mesin cuci. Pasti dia lagi banyak duit tuh. Kesalnya gerutu sendiri. Wah hebat ya, Lupi makin makmur saja setelah menikah. Emang si Bejo itu goblok. Disuruh mergokin si Lupi sama pacarnya lagi rusum, biar mereka diarak warga terus diusir dari rumah itu. Kita bisa lagi balik ke rumah Lupi. Malah disuruh nikahin mereka berdua. Ya sudah, ibu ke rumah Lupi aja. Ambil barang-barang kita yang masih ada di sana. Terus ibu minta uang jasa. Sejak kecil ibu dan ayah yang ngurus Lupi. Apa enak kita nagih begitu? Pasti ada suaminya yang mulia itu. Sekarang ibu mau ngarepin siapa lagi? Bang Bejo. Jadi preman parkiran paling bawa duit cuma 20.000. Emang cukup? Kita sudah pontang-panting kesana kemari buat bayar kontrakan aja susah. Makanya kamu kerja, cari duit yang banyak. Jangan cuma kelayapan terus. Ini aku juga lagi kerja bu. Kadang disuruh bantu-bantu nyetrika tempat laundry. Berapa sih gaji aku? Ya sudah, ayo kita ke rumah Lupi. Sudah semua barang-barangnya? Tidak ada yang tertinggal kan? Sudah semua mas. Harlan dan Lupi sudah selesai menyusun kulkas dan mesin cuci. TV ditaruh di atas buffet yang sudah usang, tapi masih layak dipakai karena terbuat dari kayu jati. Mas, kita belum makan malam. Aku masak dulu ya. Gak usah, mas beli makan di luar ya. Kamu istirahat saja, pasti capek. Iya mas. Setelah Harlan pergi, Lupi menundukkan tubuhnya di sofa dan bergumam. Mas Harlan, kamu itu baik banget sih. Bukan hanya suami pengertian, tapi juga bisa membahagiakan istrimu. Walau aku belum memberikan kewajibanku sebagai istrimu. Terdengar suara ketukan pintu. Lupi membukakannya dan melihat 3 ular berbisa di depan pintu. Bibi, ada perlu apa ya? Surti dan Lolita langsung menerobos masuk tanpa dipersilahkan oleh Lupi. Wah, TV baru. Kulkas sama mesin cuci juga baru. Surti dan Loli terlihat sirik. Suami kamu merampok di mana Lupi? Atau jangan-jangan dia bandar narkoba? Hebat, bisa beli perabotan mahal. Bibi jangan asal bicara ya. Suamiku itu pekerja keras. Tidak mungkin dia merampok atau bandar narkoba. Hati-hati kalau bicara, Bi. Bentak Lupita tak terima. Pakai logika. Mana ada seorang kurir bisa memiliki uang banyak membeli perabotan mahal kayak gini? Tuduh Surti mencibir. Kalau Bibi datang ke sini hanya untuk menuduh suamiku, lebih baik pulang saja. Lo ngusir gue. Asal lu tahu ya, dari kecil siapa yang ngurusin hidup lu? Kalau bukan gue. Sekarang mana? Balikin uang yang udah gue keluarin. Bibi apa lupa? Uang pensiunan dan asuransi ayahku, Bibi yang ambil kan? Dan bertahun-tahun Bibi tinggal di sini. Aku tidak menuntut apa-apa. Emang ya kamu? Bisanya balikin omongan orang. Teriak Surti melototi Lupita. Bejo Loli, cepat ambil semua piring dan wajan milik kita semua. Juga tempat tidur kayu sama kasurnya angkat. Perintah Surti. Si Bejo sudah menaruh gerobak dorong di depan rumah Lupita dan memasukkan barang-barang ke dalam gerobak sesuai perintah kakaknya. Bibi memang tega ya, semua perabotan di dapur diambil semua. Lupi, sejak kapan kau beli perabotan? Semua itu milik aku. Teriaknya lagi. Tapi masih ada peninggalan milik ibuku. Barang-barang milik ibumu sudah dari zaman jebot juga udah gak ada. Lupita hanya bisa diam dan mengalah. Ia sudah tidak peduli lagi. Semua perabotan dapurnya diangkut semua. Hanya tinggal tempat tidur di kamar Lupi, meja makan, dan sofa usang. Setelah puas mengambil paksa barang Lupi, Surti, Loli, dan Bejo baru pulang. Suara motor Harlan terdengar berhenti depan teras.
Lupita menghampiri suaminya. "Maaf ya, agak lama tadi mengantri," ujar Harlan seraya memberikan kantong plastik pada Lupi. Lupi membawa ke meja makan dan membuka bungkusan nasi rames itu. "Maaf ya mas, makannya pakai tangan aja." "Loh, kenapa?" tanyanya sambil menarik kursi makan di samping Lupita. "Semua perabotan dapur termasuk piring, gelas, dan sendok diangkut Bi Surti semua." "Apa?" Harlan tercengang dan berjalan ke dapur. Ia kembali lagi seraya gelengkan kepala, mengusap lembut kepala istrinya. "Gak apa-apa, kita bisa beli lagi yang baru. Nanti mas kerja lembur buat beli perabotan lagi." "Jangan dipaksakan mas, aku bisa kok menyicil barang perabotan itu dikit-dikit." "Ya sudah, yuk makan dulu." Selesai makan bersama, Harlan pamit istirahat duluan karena besoknya harus berangkat pagi-pagi. Tadi saat membeli makanan, William menelepon. Katanya besok Senin ada rapat paling penting dengan pemegang saham. Belum lagi Mak Isa yang meradang. Hampir 2 malam Harlan tidak pulang. Ia sengaja nonaktifkan ponselnya saat jalan-jalan bersama Lupita. Di kamar depan, bekas kamar orang tuanya dulu, sudah tidak ada ranjang dan kasur. Tidak ingin menyusahkan suaminya, Lupita tidur di sofa dengan nyenyak. Malam udara sangat panas. Harlan lupa menyalakan kipas angin yang ia beli. Ia beranjak dari ranjang dan keluar kamar. Saat mencari kipas, ia tertegun melihat Lupita tertidur di sofa. "Lupi kenapa tidur di sofa? Apa dia juga kepanasan?" Harlan berjalan mendekat, menatap istrinya yang tertidur menyamping. Ia mengamati wajah Lupi dari dekat seraya mengusap pipinya. Cantik alami, alis tebal, bibir tipis, hidung mancung. Matanya juga indah dengan bulu mata lentik, hampir mendekati sempurna. Harlan tersenyum bangga. Tiba-tiba mata Lupita mendelik. Ia kaget melihat Harlan sudah duduk di depan matanya. "Mas?" Lupita terbangun dan duduk. Harlan terlihat malu dan salah tingkah. "Kau kenapa tidur di sofa?" tanyanya mencari alasan. "Di kamarku sudah tidak ada apa-apa." Harlan mengeritkan alisnya. "Apa maksudmu?" "Bibi sudah membawa ranjang dan kasur juga." "Astaga, bibikmu itu sungguh keterlaluan," ucap Harlan geram. "Kamu tidak usah khawatir, nanti mas gajian kita beli lagi. Sekarang kamu tidur di kamar saja ya." "Tidak usah mas, biar aku tidur di sini saja. Mas kan besok harus berangkat pagi, jadi harus istirahat dengan nyaman." "Lupi, hatimu begitu baik, kau lebih mementingkan aku daripada dirimu sendiri," gumamnya dalam hati. Tanpa sungkan, Harlan mengangkat tubuh Lupita. "Mas, aku mau dibawa kemana?" "Kamar." Lupita membelalakkan matanya. Ada perasaan takut seketika jantungnya berdebar cepat. Menaruh tubuh Lupita ke atas ranjang. "Tidurlah, aku yang akan tidur di sofa." Harlan berdiri dan ingin meninggalkan kamar. Entah kekuatan dari mana, tiba-tiba Lupita menarik tangan Harlan. Harlan menoleh dan menatap wajah Lupita yang terlihat gugup. Ia tersenyum terbit bagai mentari pagi.